Pernah nggak sih kamu ngerasa ilmu yang kamu udah pelajarin bertahun-tahun tiba-tiba jadi nggak relevan lagi atau bahkan terancam digantikan? Itulah yang aku rasain waktu nemu AI yang bisa bikin model 3D sekeren ini cuma dari teks. Udah punggung rasanya capek semua, tapi sekarang kok rasanya sia-sia ya? Ini bukan cuma soal AI bisa bikin gambar atau teks. AI sekarang datang untuk mengambil alih peran kreatif kita. Satu komentar Bang Ogut dari Akademi Kreator bikin aku makin jelek. Desainer akan mati tanpa AI. Aku langsung kepikiran, film-film animasi besar yang jadi bukti kalau kalian manusia itu nggak tergantikan. Contohnya film animasi kayak Jumbo, yang dikerjakan pakai Blender sama ratusan artis selama bertahun-tahun bisa jadi film terlaris di Indonesia. Atau film Flow, yang bahkan menang Oscar 2025. Kedua film ini digarap dengan sentuhan tangan para animator profesional. Ini bukti bahwa seni dan sentuhan manusia itu punya nilai yang tak tergantikan kan? Tapi jujur aja, itu kan cerita kemarin. Coba kamu lihat sekarang, sejak AI makin ngetren, mulai dari ChatGPT yang jago nulis, Midjourney yang jago bikin gambar, sampai Messi AI yang bisa bikin objek 3D instan. Ancaman ini mulai terasa nyata. Banyak 3D artis di PHK, kerja freelance mulai sepi, dan yang paling mengejutkan ada banyak aset 3D gratisan melimpah ruah berkat AI. Menurut Sawitri Country Head Marketing Job Street Indonesia yang diulas oleh CNN Indonesia bahwa AI telah digunakan 52% pekerja di Indonesia. Artinya, kalau kita nggak beradaptasi, kita akan tertinggal. Pekerjaan yang sifatnya repetitif dan berbasis data akan banyak diambil oleh AI. Tapi di sisi lain, AI juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan keahlian berkolaborasi dengan teknologi ini. Ini yang bikin dilema makin besar. Ada kutipan menarik dari direktur game Hideo Kojima yang pernah aku baca. Beliau bilang, saya tidak berpikir AI akan mengambil alih. Saya akan memerintahkan AI untuk melakukan sesuatu dan jika mereka tidak mendengarkannya, saya akan menyingkirkan AI itu. Manusia harus di atasnya. Beliau menekankan bahwa AI itu cuma alat, namun pertanyaannya, berapa jauh sih kita bisa tetap di atasnya? Gimana kalau alat ini bisa melakukan semua pekerjaan dengan cepat dan murah? Aku juga baru-baru ini nemu AI yang keren banget, namanya Rodin. Dia bisa bikin objek 3D cuma dari teks atau gambar doang. Bayangin, cuma nulis beberapa kata kayak robot futuristik dengan sayap naga, atau mengunggah satu gambar sketsa, langsung jadi objek 3D yang keren dan rapi. Dulu untuk bikin satu model sederhana aja butuh berjam-jam bahkan berhari-hari. Sekarang cuma butuh hitungan menit. Di titik ini, jujur aku agak lemes. Rasanya kayak sia-sia banget ya. Udah belajar Blender 3D bertahun-tahun, sampai punggung rasanya encok semua. Apalagi buat 3D artis yang udah mendalami software ini cukup lama. Perasaan itu campur aduk antara kagum sama teknologi, tapi juga takut kalau semua yang dipelajari jadi nggak relevan lagi. Kalau kamu udah lama di industri ini, kamu pasti takut kehilangan pekerjaan. Tapi buat kita-kita yang baru mulai, jadi bingung. Harus mulai belajar fundamental Blender dulu atau langsung nyemplung ke AI? Ini pertanyaan yang terus-menerus muncul di kepala dan gak ada jawaban yang aku temukan. Aku coba merenung dan cek data tren di YouTube. Aku pikir konten Blender 3D yang aku bikin selama ini udah bagus. Ternyata konten yang fokus Blender aja nggak cukup. Penontonnya sedikit, komentarnya jarang, dan engagement-nya rendah banget. Ini ironis kan? Karena di saat yang sama, konten tentang AI jauh lebih banyak dicari dan ditonton. Ini adalah realitas pahit yang harus kita terima. Tapi kenapa bisa begitu ya? Kenapa banyak dari kita yang udah berbagai ilmu secara cuma-cuma, tapi penontonnya lebih tertarik ke AI? Setelah aku coba telusuri lebih dalam, aku sadar satu hal. Kita para 3D artis punya mindset yang salah. Kita terlalu fokus pada alat seperti Blender, Maya, ZBrush, dan lain-lain daripada solusi yang udah ditawarkan. Sebuah artikel dari Forbes pernah membahas bahwa kita harus melihat AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat revolusi. AI itu bukan pengganti, melainkan asisten pribadi yang bisa membantu kita berinovasi. Bayangin, dulu untuk membuat tekstur detail di Blender butuh waktu berjam-jam. Kita harus cari referensi foto, mengolahnya dulu di Photoshop, lalu mengaplikasikannya di model kita. Sekarang dengan AI, kita bisa membuat puluhan tekstur dengan berbagai variasi dalam hitungan menit. Kita nggak lagi habiskan waktu di pekerjaan teknis yang membosankan dan repetitif. Waktu yang ada bisa kita pakai untuk memikirkan ide yang lebih besar, cerita yang lebih dalam, dan detail artistik yang lebih rumit.
AI bisa mengotomatisasi hal-hal yang membosankan. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Tim Miller, sutradara Deadpool dan kreator serial animasi Love, Death and Robots. Dia bilang, saya tidak ingin menggantikan para seniman. Saya ingin memberdayakan mereka sehingga kita bisa melakukan lebih banyak hal. Intinya, AI bisa membantu kita membuat karya yang lebih kompleks dan ambisius dalam waktu yang lebih singkat. Kita nggak lagi terhambat sama pekerjaan-pekerjaan teknis yang memakan waktu. Jadi, kita bisa fokus pada bagian yang paling penting, ide kreatif. Itu yang membedakan kita dari mesin, kreativitas dan imajinasi. Jadi, apa solusinya teman-teman? Kolaborasi. Bukan tentang Blender aja atau AI aja, tapi gimana caranya kita bisa bikin keduanya jadi partner yang saling melengkapi. Dulu kita adalah kreator yang membuat segalanya dari nol, tapi kedepannya peran kita akan berubah menjadi kurator dan art director. Kita nggak peduli lagi bikin semuanya dari awal. Kita bisa manfaatin AI untuk bikin aset dasar, lalu kita yang akan kasih sentuhan seninya. Kita akan jadi kurator yang memiliki ide terbaik dari AI dan jadi art director yang mengarahkan semua itu jadi karya seni yang utuh. Ini adalah masa depan 3D artist. Mari kita ambil contoh konkretnya. Bayangin, dulu untuk bikin storyboard satu film pendek, kamu harus menggambar manual puluhan sketsa. Kamu bisa memakan waktu berhari-hari. Sekarang kita bisa pakai AI generatif untuk membuat visualisasi ide kita dalam hitungan jam. Kita bisa coba puluhan skenario visual tanpa harus menggambar manual satu persatu. Dengan AI, proses brainstorming jadi 10 kali lebih cepat. Contoh lainnya untuk membuat model karakter 3D. Kita bisa pakai AI untuk membuat sketsa awal atau bahkan base mesh-nya. Kemudian kita lanjutin modeling 3D-nya pakai Blender. AI memberikan kita basis yang solid, sedangkan kita sebagai artis yang memberikan detail, ekspresi wajah, dan pose yang sulit divisualisasikan oleh AI. Kita yang memberikan soul pada model itu. Seperti yang dikatakan oleh animator legendaris Don Bluth, teknologi hanyalah sebuah alat. Keajaiban sesungguhnya ada pada hati dan jiwa seorang animator. Dan aku sangat setuju dengan itu. Keunikan kita sebagai manusia adalah kemampuan untuk memberi emosi, cerita, dan makna ke dalam karya. Ini adalah pergeseran pola pikir yang harus kita terima. Dari bagaimana caranya sampai membuat ini dari nol, menjadi bagaimana cara saya menggunakan alat ini untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Menurut berbagai analisa yang membahas tren di industri kreatif, para art director dan studio besar sekarang mencari artis yang tidak hanya jago teknis, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan AI. Mereka ingin artis yang bisa berpikir strategis dan tahu bagaimana memanfaatkan AI untuk menghasilkan visual yang unik dan inovatif. Jadi, skill kita tidak hilang seluruhnya, tapi berevolusi. Tapi ada satu hal lagi yang penting untuk kita bahas, sisi gelap AI. Kita nggak bisa cuma melihat dari sisi positifnya. Ada isu etika mengenai AI yang mencuri data karya artis tanpa izin. Ada juga isu tentang hilangnya keunikan gaya visual karena semua orang memakai AI yang sama. Ini adalah tantangan baru. Kita harus sadar bahwa AI adalah alat, bukan otak. Kita tetap harus menjaga etika dan integritas dalam berkarya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi? Pertama, fokus pada fundamental. AI bisa meniru style, tapi mereka nggak bisa menggantikan pemahaman kita tentang anatomi, pencahayaan, atau komposisi. Kemampuan dasar ini adalah fondasi yang membuat karya kita unik dan punya nilai. Kedua, spesialisasi. Jangan hanya mengandalkan AI, jadilah ahli dalam satu bidang, misalnya karakter modeling atau visual storytelling. Dengan spesialisasi, kita punya nilai jual yang lebih tinggi dan sulit digantikan. Dan yang paling penting, belajarlah kolaborasi dengan AI. Jangan pernah melawan AI, tapi jadikan mereka partner terbaikmu. Menurut sebuah artikel dari Forbes yang berjudul Is Generative AI Stealing from Artists, banyak seniman khawatir model AI dilatih menggunakan jutaan gambar dari internet tanpa izin atau kompensasi. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hak cipta dan kepemilikan. Sebagai artis, kita harus lebih kritis dalam memilih alat AI yang kita gunakan dan memahami dari mana data latihannya berasal. Selain itu, ada risiko lain yang perlu kita pertimbangkan, kejenuhan visual. Jika semua orang menggunakan prompt yang sama di AI, kita akan berakhir dengan karya yang terlihat mirip. Ini akan mengurangi keunikan dan originalitas dalam dunia seni. Oleh karena itu, tugas kita sebagai artis adalah menjadi kurator dan direktur seni yang cerdas. Kita harus mampu memberikan sentuhan personal yang nggak bisa ditiru oleh AI. Jadi kita sudah membahas keresahan, realitas pahit, dan solusi kolaborasi. Pertanyaan besarnya, menurut kamu gimana? Apakah kita harus tetap konsisten belajar software Blender aja? Atau memang sudah saatnya kita beradaptasi dan mulai pakai AI untuk mendukung proses kreatif kita?
Aku pengen banget dengar pandangan kamu. Ini bukan hanya tentang pilihan software atau teknologi, ini tentang masa depan kita sebagai 3D artist. Bagikan opini dan pemikiranmu di kolom komentar ya. Mungkin kamu punya pengalaman unik atau strategi berbeda dalam menghadapi gempuran AI ini.